Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap investasi. Saya Nurul Fitri dengan NIM 1916040035 akan menjelaskan materi pertama, yaitu A. Pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanam modal. Menurut para ahli, menurut Mulyadi, investasi adalah sebuah keterkaitan antara dari sumber-sumber yang dalam suatu periode dengan masa yang panjang untuk mendapatkan hasil keuntungan di masa selanjutnya. Menurut Haming dan Basmalah, merupakan pengeluaran pada saat ini untuk kemudian membeli berbagai jenis aset lain seperti tanah, kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain. Menurut tujuannya, investasi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek. Umumnya investasi ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga lainnya yang harga pasarnya relatif stabil. Dua, investasi jangka panjang. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. B. Pengujian pengendalian dan substantif. Ada dua pengujian utama, yakni pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap struktur pengendalian internal. Pengujian substantif merupakan pengujian terhadap saldo akun dari laporan keuangan. Ada dua pengujian yang dapat dipilih auditor, yaitu A. Pendekatan terutama substantif. Ketika auditor memilih pendekatan ini, maka ditekankan pada pengujian substantif. B. Pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran. Bila auditor memilih lower exceed level of control risk, maka ditekankan pada pengujian pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap investasi. Saya Nurul Fitri dengan NIM 1916040035 akan menjelaskan materi pertama, yaitu A. Pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanam modal. Menurut para ahli, menurut Mulyadi, investasi adalah sebuah keterkaitan antara dari sumber-sumber yang dalam suatu periode dengan masa yang panjang untuk mendapatkan hasil keuntungan di masa selanjutnya. Menurut Haming dan Basmalah, merupakan pengeluaran pada saat ini untuk kemudian membeli berbagai jenis aset lain seperti tanah, kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain. Menurut tujuannya, investasi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek. Umumnya investasi ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga lainnya yang harga pasarnya relatif stabil. Dua, investasi jangka panjang. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. B. Pengujian pengendalian dan substantif. Ada dua pengujian utama, yakni pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap struktur pengendalian internal. Pengujian substantif merupakan pengujian terhadap saldo akun dari laporan keuangan. Ada dua pengujian yang dapat dipilih auditor, yaitu A. Pendekatan terutama substantif. Ketika auditor memilih pendekatan ini, maka ditekankan pada pengujian substantif. B. Pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran. Bila auditor memilih lower exceed level of control risk, maka ditekankan pada pengujian pengendalian. Berharga sebagai investasi. Yang kedua, periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan. Saya Nici Roka Pratama akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu tujuan pengendalian substantif terhadap investasi. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo investasi yang dicantumkan di neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi investasi yang akan disajikan di neraca.
Yang kedua yaitu membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi. Yang ketiga yaitu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Untuk membuktikan bahwa asersi yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan klien terhadap aktiva entitas lain pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan investasi dalam tahun yang diaudit. Yang keempat, untuk membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas investasi pada tanggal neraca, auditor melakukan pengujian substantif sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua, konfirmasi sekuritas yang berada di tangan pihak luar. Yang kelima yaitu membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca.